Halo guys, jumpa lagi di sini dengan Mas dosen. Baik, masih dalam seri perencanaan jembatan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi pengumpulan data untuk perencanaan jembatan. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan untuk perencanaan jembatan, memang ada baiknya kita perlu mengumpulkan data-data pendukung dan data-data yang diperlukan dalam perencanaan jembatan agar perencanaan ke depan ketika dilaksanakan di lapangan tidak menemui kendala ataupun masalah yang baru. Sehingga memang pengumpulan data ini sifatnya adalah wajib dan mutlak dilakukan tidak hanya di atas meja tapi juga langsung ke lapangan. Oke, kita akan lihat kira-kira data apa yang diperlukan untuk perencanaan jembatan. Oke, kita mulai. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan data-data yang diperlukan untuk perencanaan jembatan, nah di sini akan saya jelaskan mengenai jenis dari perencanaan jembatan itu sendiri. Jadi ada dua jenis perencanaan jembatan. Dalam hal ini nantinya akan menjadi produk DED atau Detail Engineering Design dari jembatan, yaitu yang pertama adalah jika perencanaan jembatan itu untuk melakukan pembangunan atau penggantian dari jembatan. Dalam hal ini berarti kita merencanakan jembatan yang baru. Kemudian yang kedua adalah perencanaan untuk rehabilitasi atau perkuatan jembatan. Nah, ini ada dua jenis dari perencanaan DED, baik pembangunan baru ataupun rehabilitasi ini tentu saja sama-sama dibutuhkan data-data pendukung untuk melakukan perencanaan tersebut. Jadi kalau boleh kita ilustrasikan dalam sebuah diagram alir, apabila kita ingin merencanakan suatu jembatan, berarti kita harus melihat database dari jembatan kita yang ada. Nah, kalau di Bina Marga ini database-nya adalah database BMS atau Bridge Management System yang dikembangkan sejak tahun 1992. Nah, pada perkembangannya saat ini database BMS ini sudah disupport oleh namanya InVJ. Jadi ini sistem pemeriksaan jembatan yang dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak atau gawe, bisa menggunakan handphone ataupun tablet yang diinputkan secara langsung ketika kita melakukan survei di lapangan. Nah, pada tahun 2020, InVJ ini sudah merekod bahwasannya di jalan nasional ada sekitar 21.054 buah jembatan, atau dia setara dengan 587,3 km panjang. Seperti itu. Nah, dari data ini, inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk planning dan programming. Nah, planning dan programming ini biasanya diambil adalah nilai kondisi dari masing-masing jembatan. Nah, di jembatan, nilai kondisi ini biasanya dinyatakan sebagai nilai dengan rentang dari 0 sampai 5. 0 artinya dia jembatan baru dan tanpa kerusakan. Kemudian semakin ke angka yang besar, misalkan 4, gitu berarti dia dalam kondisi sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan. Nah, 5 ini sudah runtuh. Nah, dari nilai-nilai itu makanya dilakukan yang namanya screening teknis. Screening teknis nantinya untuk mengetahui bagaimanakah kondisi dari teknis struktur jembatan tersebut. Apakah akan diperbaiki nantinya ataupun diganti yang baru. Nah, nanti dari sini. Juga ada parameter yaitu evaluasi ekonomi. Selain itu juga ada indikasi program-program yang memang dilakukan atau khusus pada ruas jalan atau jembatan tersebut. Ini juga perlu ditinjau. Nah, dari database dan kemudian screening atau evaluasi yang dilakukan, dia akan menghasilkan suatu output berupa jenis-jenis penanganan yang akan kita lakukan. Nah, di sini disampaikan ada bahwasanya apakah jembatan tersebut cukup hanya dilakukan pemeliharaan rutin apabila memang nilai kondisinya masih cukup baik, misalkan 1 sampai 2. Nah, ini
masih bisa dilakukan pemeliharaan rutin. Jadi dia tidak akan dilakukan pekerjaan yang sifatnya mayor, hanya mungkin pembersihan kotoran dan lain sebagainya yang dilakukan pada tahapan ini. Nah, kemudian apabila jembatan tersebut perlu mendapatkan penanganan, misalkan di kondisi 3, sehingga dia membutuhkan rehabilitasi ataupun perkuatan jembatan, maka kemudian akan dilakukan yang namanya perencanaan rehabilitasi jembatan. Namun apabila kondisinya memang sudah pada nilai kondisi 4 atau bahkan 5 sudah roboh, maka diperlukan suatu pembangunan ataupun peningkatan jembatan baru. Nah, dari output ini maka diperlukanlah suatu perencanaan teknik. Kemudian nanti dari perencanaan teknik, ini tentu saja nantinya membutuhkan data dan perencanaan secara keteknikan yang akan menghasilkan output berupa gambar detail engineering drawing. Ketika sudah tersedia DED ini, barulah nanti diikuti dengan spesifikasi dan harga satuan dan lain sebagainya, baru bisa kita lakukan yang namanya pekerjaan jembatan. Nah, inilah gambaran singkat tentang bagaimanakah cara manajemen pengelolaan jembatan yang ada di Indonesia. Mungkin tidak sesederhana ini karena banyak faktor yang harus diperhatikan dan diamati ataupun dicermati. Namun ini bisa menggambarkan secara singkat bagaimanakah sistem dari pengelolaan jembatan yang ada di kita. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan coba kembali perdalam pada tahap-tahap perencanaannya. Nah, kalau tadi adalah sistem pengelolaan dari awal hingga akhir pekerjaan, nah sekarang kita akan berfokus pada tahapan perencanaannya. Jadi di dalam perencanaan jembatan ini dapat dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah yang nantinya dinamakan pendahuluan, tahap pendahuluan dari perencanaan jembatan. Kemudian ada tahap kedua adalah survei pendahuluan, tahap berikutnya tahap survei detail, kemudian tahap keempat tahap perencanaan, dan tahap yang terakhir atau kelima adalah tahap penyelesaian akhir. Nah, ini coba kita akan bahas satu persatu kira-kira apa yang dimaksud dengan survei pendahuluan, survei detail, dan lain sebagainya di dalam paparan ini. Oke. Jadi yang pertama mungkin dari pendahuluan ini biasanya kita akan menetapkan secara umum jembatan tersebut apakah akan dilakukan tadi perbaikan ataupun peningkatan jembatan atau bahkan penggantian jembatan yang baru. Nah, berangkat dari sana kita akan masuk ke tahap yang namanya survei pendahuluan. Di dalam survei ini terdapat beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan. Ini tentu saja nantinya bertujuan untuk lebih mendukung perencanaan kita ke tahap yang lebih detail lagi. Nah, yang pertama adalah pengumpulan peta dasar. Nah, ini termasuk ke dalam survei pendahuluan, di mana di dalamnya kita melakukan beberapa pengumpulan dari peta-peta dasar seperti peta topografi, peta geologi, peta tata guna lahan, peta curah hujan. Nah, ini nantinya peta-peta ini tentu saja akan mendukung dari perencanaan jembatan yang akan kita lakukan. Misalkan peta topografi ini nantinya kita bisa melihat bagaimanakah kondisi kontur dari lokasi pekerjaan jembatan yang akan kita lakukan. Nah, ini sudah bisa terbayangkan apakah nantinya di sana ketika kita ingin menempatkan jembatan secara kasar akan ketahuan apakah nanti dibutuhkan timbunan, galian, atau seperti apa. Kemudian peta geologi ini juga akan memberikan gambaran kita terkait dengan kondisi tanah di bawah jembatan yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita mendesain jembatan, kita menempatkan posisi dari layout jembatan pada daerah sesar misalkan, ataupun pada daerah tanah yang kondisi geologinya labil, misalkan di sana ada tanah klesel seperti itu.
Kemudian tata guna lahan ini nanti akan mencakup juga terkait dengan apakah di area jembatan yang akan kita bangun tersebut kondisi lahannya adalah untuk pemukiman, apakah untuk ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Dan juga di sana nanti bisa kita ketahuan apakah lokasi trase jalan atau jembatan kita ini memotong dari jalur hijau ataupun hutan lindung, yang itu tentu saja dihindari kalau kita memang akan merencanakan posisi dari jembatan kita. Kemudian peta curah hujan ini juga nantinya akan bermanfaat ketika kita melakukan perhitungan dari hidrolika dan hidrologi terkait dengan aliran air di bawah jembatan kita. Selain itu juga kita melakukan pengumpulan data pendukung, antara lain yaitu data jaringan jalan, kemudian data kondisi lalu lintas, lokasi material, harga satuan bahan, kemudian juga material dan upah, serta data-data survei yang terdahulu. Nah, ini juga nantinya akan mendukung dari data perencanaan kita, misalkan jaringan jalan ini apakah sudah tersedia trasenya atau kita hanya menghubungkan dari trase yang ada. Lalu lintas ini juga nantinya berfungsi apakah lebar dari jembatan kita yang kita rencanakan ini apakah kelas A, kelas B, atau kelas C, nanti dilihat dari nilai LHR-nya. Kemudian data lokasi material dan harga satuan bahan ini juga akan berpengaruh nantinya ketika kita melakukan perhitungan dari bill of quantity atau EE atau RAB dari proyek, termasuk material dan harga upahnya di lokasi tersebut. Kemudian mungkin data-data survei terdahulu yang pernah dilakukan ini tentu saja akan membantu kita dalam melakukan nantinya perencanaan. Nah, dari pengumpulan data pendukung peta dasar dan data-data pendukung ini kita sudah bisa melakukan yang namanya konsep pendahuluan atau reconnaissance. Nah, jadi di dalam konsep pendahuluan ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan perencanaan awal yang berupa adalah penentuan tipe bangunan atas dan bangunan bawah dari jembatan. Kemudian elevasi muka dari jembatan, dan berikutnya lokasi penyelidikan tanah yang akan kita lakukan dan beberapa foto dokumentasi terkait dengan pelaksanaan survei pendahuluan. Nah, nanti secara detail akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, nanti di tahap survei detail, ini adalah kelanjutan dari survei yang pernah kita lakukan di dalam survei pendahuluan tadi. Nah, di sana kita sudah bisa melakukan yang namanya survei topografi. Nah, kalau tadi hanya kita melihat peta topografi yang ada atau yang existing dengan skala tentu saja yang cukup besar, nah kita harus mendetailkan sendiri lokasi yang akan kita rencanakan, yaitu dengan survei topografi. Nah, survei topografi ini nanti yang harus dilakukan antara lainnya adalah pengukuran titik kontrol atau BM, baik arah horizontal maupun vertikalnya. Kemudian pengukuran penampang dan situasi lokasi rencana jembatan. Kemudian pengukuran 250 meter kiri dan kanan sungai sepanjang jalan. Nah, ini nantinya juga bermanfaat untuk perencanaan dari jalan terdekat kita atau operate kita. Kemudian pengukuran 100 meter kiri dan kanan as jalan. Nah, ini nantinya juga akan mendukung dari perencanaan jalan kita. Pengukuran 50 meter kiri dan kanan tepi sungai. Nah, ini nantinya tentu saja akan mendetailkan bagaimanakah lokasi dari penampang sungai kita. Nah, sehingga nanti kita bisa memutuskan akan digunakan bentang jembatan berapa, lokasi atau layout pilar atau abutmen kita di mana. Nah, nanti dari pendetailan survei topografi ini. Kemudian juga dilakukan adalah perhitungan dan penggambaran dari hasil survei topografi dengan peta tentu saja yang lebih detail. Berikutnya, tahapan survei detail adalah survei geoteknik. Nah, survei geoteknik ini nanti untuk mengetahui kondisi tanah di rencana lokasi pilar ataupun abutmen kita. Nah, ini yang dilakukan adalah bisa menggunakan CPT atau sondir dan juga dengan uji NSPT, Standard Penetration Test. Nah, juga bisa dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium yang
fungsinya adalah nanti kita ingin mengetahui indeks propertis tanah dan kekakuan atau kekuatan mekanis dari tanah di lokasi tersebut. Berikutnya adalah survei hidrologi. Nah, survei hidrologi ini dilakukan dengan tujuan nantinya kita bisa mengetahui karakteristik daerah aliran yang ada pada sungai tersebut. Nah, apakah di daerah tersebut nanti kita bisa ketahui bagaimanakah pola alirannya? Apakah aliran permanen ataupun bisa berpindah? Nah, ini bisa kita ketahui. Kemudian karakteristik sungai tadi, apakah sungai tersebut sifatnya adalah permanen, membawa hanyutan, ataupun sifatnya berpindah, tidak membawa hanyutan. Nah, ini bisa kita ketahui dari survei hidrologi. Selain itu juga nanti akan kita ketahui yang namanya muka air banjir dan muka air normal. Nah, muka air banjir ini nanti tentu saja akan berfungsi atau berguna ketika kita menetapkan elevasi dari sisi bawah bangunan atas jembatan kita. Nah, nanti ini dihubungkan dengan karakteristik sungai. Sehingga nanti kita bisa menentukan dengan tepat berapakah clearance atau tinggi jagaan dari jembatan kita. Kemudian juga dilakukan analisa penampang sungai. Ini mungkin terkait dengan kecepatan aliran, debit, kemudian bisa juga di sana potensi gerusan atau scoring yang akan terjadi bisa dilakukan hasil dari survei hidrologi yang dilakukan. Yang terakhir adalah mengenai survei lingkungan. Nah, ini nanti akan dilakukan survei-survei mengenai aspek lingkungan yang mungkin timbul akibat perencanaan dan pembangunan jembatan di lokasi tersebut. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dari dokumen AMDAL, misalkan pernah dilakukan ataupun kalau memang belum nantinya output dari survei lingkungan ini salah satunya adalah dokumen AMDAL dan RKL UPL. Nah, apabila ini sudah dilakukan, tahapan survei detail yang berikutnya adalah tahapan perencanaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini adalah perencanaan secara teknis. Nah, ini harus dilakukan apa saja. Nah, yang perlu kita pertimbangkan dalam perencanaan teknis ini meliputi salah satunya kriteria desain, kemudian analisa data lapangan, hasil survei pendahuluan dan survei detail, kemudian konsep perencanaan tadi yang kita dapatkan di tahap konsep pendahuluan, kemudian kita bisa melakukan perhitungan secara teknis, secara lebih detail, yang meliputi misalkan bangunan atas, bangunan bawah, fondasi, kemudian perhitungan teknis mengenai hidrologi, kemudian juga bangunan pelengkap dari jembatan kita. Nah, setelah perhitungan nanti didapatkan, outputnya adalah penggambaran. Nah, penggambaran ini adalah nantinya melakukan penggambaran detail engineering drawing, di mana di sana salah satunya yang harus digambarkan adalah elevasi dan potongan melintang dari lokasi rencana jembatan dan jembatan kita, kemudian layout dari lokasi jembatan, plan dan profil dari jembatan, kemudian detail-detail dari struktur, misalkan abutmen atau pilar, balok atau lantai, dan bangunan pelengkap jembatan. Selain itu juga outputnya berupa perhitungan volume dan biaya. Yang ini nantinya kalau kita satukan, nah nantinya akan menjadi dokumen tender. Oke, tahap berikutnya adalah tahap penyelesaian akhir. Nah, di sini adalah tahapan berupa penyiapan draft dari laporan perencanaan teknis kita. Di antaranya dokumen tender, seperti saya sampaikan tadi, ini nanti berisinya adalah terkait dengan DED, spesifikasi, dan kemudian perhitungan volume dan biaya. Kemudian draft laporan akhir, dan kemudian yang terakhir draft laporan perhitungan teknisnya. Nah, tahap akhir ini nantinya kalau memang sudah disusun adalah penyerahan laporan. Nah, laporan-laporan yang harus diserahkan oleh seorang perencana diantaranya adalah dokumen tender yang nantinya siap untuk kita lakukan lelang untuk pekerjaan tersebut, laporan akhir, kemudian laporan teknis, gambar desain atau detail engineering drawing tadi, kemudian juga soft copy dari masing-masing laporan tersebut. Nah, ini gambaran secara detail tahapan-tahapan perencanaan dari suatu jembatan. Nah, kita akan berfokus pada pertemuan kali ini adalah membahas terkait dengan
survei pendahuluan, dan tahapan survei detail untuk pengumpulan data perencanaan jembatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya detailkan terkait dengan lingkup-lingkup pekerjaan pada perencanaan teknis jembatan. Seperti tadi dijelaskan di bagan secara lebih detail. Jadi, nanti kita akan membahas terkait beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada perencanaan teknis. Nah, yang pertama ini tadi disampaikan di sana ada yang namanya pekerjaan survei untuk pengumpulan data perencanaan jembatan. Di dalamnya ada survei pendahuluan, kemudian ada survei topografi, geoteknik, hidrologi dan hidrolika, dan juga survei lingkungan. Tahap berikutnya adalah perencanaan teknik jembatan, di mana di dalamnya ada terkait dengan perencanaan struktur bangunan atas, bangunan bawah, bangunan pelengkap, dan pengaman jembatan. Kemudian ada gambar DED atau Detail Engineering Design, kemudian ada EE atau Engineering Estimate, dan yang terakhir adalah dokumen kontrak termasuk penyiapan dari spesifikasi teknisnya. Nah, dalam kali ini kita akan detailkan terkait dengan pekerjaan survei ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas? Oke, kita lanjutkan.